Sejumlah daerah di Bali kini memformat atraksi ogoh-ogoh dalam bentuk festival atau parade. Selain ditangani secara modern dan menghibur, juga penting dalam membangkitkan kreativitas anak muda Bali atau Yowana mengekspresikan dirinya dalam urusan pelestarian budaya. Pembuatan ogoh-ogoh adalah bentuk kreativitas seni namun syarat makna. Makanya sehabis diarak ogoh-ogoh tak perlu dipralina. Hal itu terungkap dalam dialog merah putih di Warung Bali Kopi Jalan Veteran 63 Denpasar, Rabu, tanggal 19 Maret tahun 2025 yang menghadirkan narasumber Wakil Ketua Pasikian Yowana Kota Denpasar, Anak Agung Ariyuda Krismawan, Akademisi ISI Bali, Prof Ketut Muka Pendet dan Sekretaris PHDI Bali, Putu Wirata Dwikora. Ariyuda mengungkapkan pada Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025 sebanyak 16 ogoh-ogoh yang masuk nominasi di Kasanga Festival Denpasar sudah dikumpulkan di lapangan Gusti Made Ngurah. Selanjutnya Jumat, tanggal 21 Maret akan diikutsertakan dalam festival atau kontestasi di patung catur muka lengkap dengan seka agong pengiring dan fragmentari. Tahun ini festival diikuti 254 seka ogoh-ogoh atau STT dari 365 STT yang ada di kota Denpasar. Baik, untuk nilai dari Festival Ogoh-ogoh Kota Denpasar, juri pun sangat sulit untuk menilai tersebut karena semua ogoh-ogoh di Kota Denpasar itu sangat bagus dan juga semua memenuhi kriteria. Nah, jadinya kemarin sudah terbit 16 terbaik Kota Denpasar dan tidak ada masalah tentang yang lainnya, sudah diterima dengan legowo oleh seketuruna yang lainnya. Nah, kami juga pun mengimbau seketuruna Kota Denpasar bahwa taati perda yang ada di Kota Denpasar yang sudah dibuat oleh Pak Wali tentang pengurupukan, malam pengurupukan, dan juga tentang keterbatasan penyepian kita ikuti karena ini hari raya kita tidak ada di tempat lain dan di negara-negara lain seperti ini. Seperti itu yang kami pesankan kepada anak muda. Jadi teruslah berkreativitas tanpa henti, tetapi yang positif. Tidak ada kata stop berkreativitas, tetaplah berkreativitas. Itu. Sekretaris PHDI Provinsi Bali, Putu Wirata Dwikora menegaskan ogoh-ogoh sebenarnya tak terlalu lepas dari rangkaian nyepi karena pawai ini biasanya dilakukan usai umat menjalankan tawur kesanga di tiap banjar dan desa adat. Jadi ogoh-ogoh tetap bernuansa religius sekalipun sifatnya profan. Alangkah baiknya, kata dia, sebelum menggarap ogoh-ogoh katurang canang atanding memohon keselamatan, demikian juga saat membakar ogoh-ogoh. Jadi tak perlu banten pralina lagi, karena tak ada upacara melas pas ogoh-ogoh. Festival ogoh-ogoh ini agak istimewa ya dibanding dengan festival-festival yang lain. Dia berbasis komunitas, berbasis seketuruna yang ada di desa adat, berbasis budaya gotong royong, budaya kebersamaan. Tapi ruang kreativitas dari seketuruna tokoh-tokoh yang kreatif di daerah di desa itu diberikan ruang yang sebebas-bebasnya. Jadi karena dia sudah berlangsung puluhan tahun dan secara nyata memang dikait-kaitkan pelaksananya bersamaan dengan rangkaian tawur, maka ini menjadi sangat istimewa dan perlu mendapat perhatian. Tapi harus dicatat dengan baik bahwa ogoh-ogoh itu memang tidak merupakan rangkaian atau bagian dari ritual tawur. Tapi walaupun dia tidak bagian, karena bersamaan harinya dilaksanakan, suasana batin umat Hindu itu menyambut tawur, menyambut catur beratu penyepian, tetap dia bernuansa religius. Jadi persembahan itu sebelum mengarah ogoh-ogoh tetap melakukan keselamatan atau rancangan APD sesuai dengan kemampuan. Bila perlu misalnya mengajak pemangku supaya kalau ada misalnya suasana-suasana kebatinan seperti yang kerauhan cepat bisa dipulihkan sesuai dengan cara-cara tradisional yang ada pada pemangku itu. Akademisi Profesor I Ketut Muka Pendet dari ISI Bali menegaskan ogoh-ogoh hanya dikenal saat ada upacara pengabenan dalam bentuk ogoh-ogoh. Baru dekade 1980-an ogoh-ogoh menjadi pelengkap saat malam pengerupukan. Yang melihat
ogoh-ogoh itu kan merupakan ruang kreativitas anak muda zaman sekarang. Nah, luar biasa saya memberikan apresiasi. Kemudian dari segi nilai, dari segi seni itu kan saya katakan ogoh itu kita lihat dari tiga aspek, dari segi bentuk, fungsi dan makna. Di bentuk itu ogoh-ogoh itu kan menyerupai bentuk patung 3 dimensi ya, tapi sebenarnya dia bermain di lukis juga, di kriya juga. Kemudian dari segi fungsi itu kan fungsinya sebagai sarana ogoh-ogoh itu kan terkait dengan nyepi, tapi tidak ada hubungannya dengan seni yang sakral karena tidak ada proses sakralisasi. Kemudian dari segi makna itu adalah sebagai simbol atau bagaimana anak muda itu mengimajinasikan pikirannya membuat suatu ogoh-ogoh sehingga menimbulkan bentuk buta kala, merepresentasikan buta kala yang ada di dunia maya ini gitu. Nah, maka dari itu ogoh-ogoh tidak ada hubungannya dengan nilai kesakralan karena tidak ada proses sakralisasi. Maka dari itu ogoh-ogoh tidak mesti dibakar atau diperlino pada selesai upacara. Para narasumber juga sepakat keberadaan ogoh-ogoh adalah bentuk karya seni. Fungsinya sebagai ajang kreativitas, pelestarian budaya Bali. Sedangkan dari segi makna, ogoh-ogoh adalah simbol buta kala dan sejenisnya yang kemudian disomiakan saat malam pengerupukan. Su Echa melaporkan.